United. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kali ini saya akan menyampaikan budaya positif atau diseminasi budaya positif yang ada di SDN Selosari 3. Yang pertama, mohon kesediaannya untuk Bapak Ali Muhtarom selaku Bapak Kepala Sekolah di SDN Selosari 3 untuk memberikan sepatah dua patah kata dalam kegiatan kali ini. Waktu dan tempat kepada beliaunya dipersilahkan. Terima kasih untuk semuanya, saudaraku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku semua, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam forum program CGP SDN Selosari 3 yang diemban beliaunya Bapak Dhani Kris Tanto, semoga diberi hidayah inayah juga kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala dan menyababiai kepada kita semua. Mari kita semua ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat selalu mendapatkan syafaat dan syafaatnya. Dan semoga dengan ilmu yang setelah ditinggalkan oleh Rasulullah, kita bisa mencapai tingkat syafaat yang sebenarnya. Kemudian di akhirat kita dapat betul-betul syafaat dan diakui sebagai umatnya. Amin. Dengan ucapan biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk Pak Dhani selaku CGP yang berasal dari SDN Selosari 3, saya ucapkan terima kasih dan semoga panjenengan diberi kelancaran dan membawa hasil yang barokah selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian untuk yang lain, peserta yang lain semoga menyusul menjadi CGP ataupun bentuk yang lain yang lebih baik pula. Amin. Untuk seterusnya program Pak Dhani hari ini penyampaian diseminasi budaya positif yang berada di SDN Selosari 3. Di antaranya yang saya sudah tahu dan selalu mendampingi Bapak Ibu mengajar keseluruhan dan khususnya pada Pak Dhani, alhamdulillah budayanya sangat diusahakan lebih positif. Hari ini lebih baik, hari ini sudah baik, hari yang esok akan lebih baik. Di antaranya budaya pembiasaan. Pembiasaan guru olahraga pagi sudah datang lebih awal. Sebelum bel masuk atau pukul 7 tepat. Mengingat menimbang bahwa guru olahraga merupakan figur yang memberikan di depan suatu tingkat disiplin tinggi karena punya lebih tanggung jawab beserta senam pagi.
dan upacara mungkin yang menjadi tugas yang diemban rutin. Namun daripada itu, alhamdulillah Pak Dhani dan rekan-rekan siap siaga selalu untuk melaksanakan dan membudayakan budaya positif, dalam arti selalu menjaga disiplin. Baik itu disiplin hadir, disiplin melaksanakan tugas atau mengajar, dan disiplin pulangnya. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan terima kasih, semoga hal itu menjadikan kita lebih baik di hari yang akan datang. Itu aja Pak Dhani, budaya positif, contoh sekilas saja. Makasih atas waktu yang berikan pada saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya aturkan kepada Pak Ali selaku pimpinan saya di SDN Selosari 3. Untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, setelah ini akan saya share screen materi yang akan saya sampaikan kepada pimpinan semua, sehingga nanti kita bisa sharing bersama dalam kegiatan kali ini. Yang pertama, pembukaan sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Lima Tarom. Yang berikutnya adalah penyampaian materi yang akan saya pandu sendiri, karena ini adalah sebagai bentuk tugas saya dalam guru penggerak. Nanti ada sesi tanya jawab. Di sana ada di layar penjenengan semua sudah ada yang namanya tombol raise hand. Jadi ketika ada nanti sesi tanya jawab, silahkan penjenengan raise hand. Di situ ada tombol tangan seperti ini. Ya. Kemudian nanti akan saya persilahkan. Kemudian jenengan bisa unmute atau membuka speakernya. Ya. Terima kasih. Akan saya mulai untuk share screen. Mohon izin ya. Maaf mencoba itu. Yeah. Tidak apa-apa, Pak. Yeah. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah. Ampun ya. Bisa dilanjut. Oke, baik. Mohon izin, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri Selosari 3. Sebelum kita mulai lanjut ke pemahaman materi yang akan saya sampaikan, saya mengharap kepada penjenengan semua agar tidak tegang. Saya mengharap penjenengan semua senyum selama 30 detik. Oke, terima kasih. Saya lanjut ya. Sebelum sampai ke diskusi yang akan saya mulai, kita buat kesepakatan forum diseminasi ini. Pembiasaan ini sering kali saya dan teman-teman saya lakukan ketika dalam pembelajaran di forum guru penggerak, sehingga dalam kegiatan diskusi itu akan berjalan dengan lebih baik. Maka harus ada yang namanya kesepakatan forum, di mana tujuannya adalah untuk tidak saling menjatuhkan, karena tujuan dari diskusi adalah mencari suatu hal yang baik, suatu hal yang positif, sehingga apa yang menjadi tujuan dari penyampaian diskusi di situ akan tercapai dengan baik. Di sini saya sudah membuat beberapa. Silakan
Bapak Ibu boleh mengurangi atau menambahkan apabila dari kesepakatan forum ini ada yang kurang menarik bagi penjenengan, bisa ditambahkan atau dikurangi. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sepakat dengan apa yang telah saya tulis di slide ini? Terlihat Bapak Ibu, bagaimana, sepakat atau bukan? Oke. Siap. Mas Dani, siap. Masih Lanjut. Nggih. saya lanjutkan ya. Pada slide pertama ya, jadi dalam budaya positif di lingkungan sekolah akan tercipta apabila seorang guru yang baik itu memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Jadi budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang inti. Sebenarnya di dalam budaya positif itu banyak sekali Bapak Ibu. Namun demikian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah 6 poin. Yang pertama adalah tentang disiplin positif. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Tentunya sebelum saya bisa melaksanakan kegiatan diseminasi ini, di awal juga saya tentu bingung. Sebenarnya apa sih budaya positif? Kemudian di dalamnya ada disiplin positif itu apa saja? Kemudian ternyata di dalamnya ada motivasi perilaku manusia yang bila dikaitkan dengan keseharian anak-anak atau murid kita itu ternyata sangat erat sekali kaitannya. Bahwa apa yang dilakukan oleh murid kita di dalam lingkungan sekolah maupun kelas itu ternyata sangat kompleks sekali dan berkaitan dengan motivasi perilaku manusia ini. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Yang saya pahami setelah saya belajar tentang budaya positif di nomor 3 ini adalah sebelumnya kita sebagai guru itu seringkali hanya membuat peraturan-peraturan yang sifatnya mengarah kepada suatu paksaan, sehingga anak dalam menjalankan suatu aturan itu tidak berdasarkan motivasi dirinya sendiri untuk melakukannya karena ada rasa takut karena aturan itu, kemudian ada rasa tertekan karena jika melakukan sesuatu itu terkadang tidak sesuai apa yang mereka inginkan. Kemudian yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Sama hanya seperti kita pada umumnya orang dewasa, tentunya apabila dikaitkan dengan murid, kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5, Bapak Ibu. Nanti akan saya paparkan di slide berikutnya. Kemudian posisi kontrol restitusi. Apa itu tentang posisi kontrol restitusi? Di mana kita sebagai guru terkadang dan hampir rata-rata kalau saya lihat, bahkan termasuk saya sendiri, sebelum saya memahami bagaimana menangani permasalahan yang baik, posisi kita itu selalu sebagai seorang penghukum. Artinya ketika anak melakukan kesalahan, seringkali kita memberikan sebuah hukuman. Ternyata dari apa yang saya pahami selama ini itu tidak benar dan kurang tepat. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah tentang bagaimana langkah-langkah yang baik, langkah-langkah yang positif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi apabila seorang murid itu melakukan kesalahan di sekolah. Kita bahas yang pertama yaitu nomor 1 tentang disiplin positif.
Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu semua, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwasanya setiap apa yang dilakukan anak sejauh ini yang saya lihat, sebelum saya mengetahui tentang materi ini, seringkali kita melihat anak kita itu banyak sekali yang melakukan tanpa dari dalam diri mereka. Contoh saja, mereka melakukan kegiatan pembiasaan misalnya. Dalam hal, misalnya kalau di lingkungan Selosari 3, kita sudah sering melihat pembiasaan yang sudah dilakukan oleh Bu Laili selaku guru PAI. Ada pembiasaan yang namanya sholat duha, kemudian ada sholat berjamaah yang biasa dilaksanakan ketika hari Senin sampai dengan Kamis. Nah, di situ sering sekali kita lihat bahwa terkadang anak itu malas-malasan atau melakukannya itu sebenarnya karena takut dimarahi oleh Bu Lailis ketika tidak melaksanakan pembiasaan itu. Nah, di sini untuk menumbuhkan budaya positif berdasarkan keinginannya dalam diri mereka sendiri, itu langkahnya harus memberikan kesadaran melalui pemahaman-pemahaman nilai-nilai kebajikan yang harus mereka pahami terlebih dahulu. Kemudian disiplin positif di sini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sejauh ini yang harus kita lakukan sebagai seorang guru adalah memberikan anak itu bukan melakukan sesuatu karena paksaan atau karena aturan yang telah kita buat. Nah, di sini peran kita sangat penting sekali agar anak itu melaksanakan semua kegiatan yang ada di sekolah itu dengan penuh rasa percaya diri, rasa mandiri berdasarkan kemauan, berdasarkan unsur internal yang ada dalam diri murid-murid itu sendiri. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Nah, di sini anak terkadang dalam melakukan itu perbuatan ketika di dalam melaksanakan kegiatan di sekolah, yaitu tadi Bapak Ibu, mereka terkadang hanya karena dipuji guruni dulu atau diberikan sebuah lem-leman, kalau bahasa Jawa mengatakan, itu baru bertindak. Kemudian mereka melakukan karena ada hukuman jika tidak melakukan suatu kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah. Sebenarnya kalau kita melihat Bapak Ibu semua di lembaga kita ini, di Selosari 3 ini, sudah sangat baik sekali dalam pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan. Dimulai dari disiplin dalam pelaksanaan kegiatan upacara pada hari Senin, kemudian hari Selasanya juga ada pembiasaan senam pagi, kemudian hari Rabunya ada literasi yang sudah dijalankan oleh Bapak Ibu semua bersama-sama, kemudian ketika hari Kamis tentunya budaya Jawa juga sudah kita terapkan, entah itu melalui kegiatan berbahasa kromo, ya, sudah dilaksanakan baik sekali oleh Bu Lailis dan Bapak Ibu semua. Namun demikian masih perlunya adanya pemahaman dari siswa itu, terkadang mau melakukannya hanya karena ditakut-takuti. Misalnya, ayo kita berkumpul di satu titik, kalau tidak segera berbaris misalnya dalam waktu sekian detik atau sekian apa, nanti ada hukuman. Nah, dari situ
pola-pola seperti itu yang harus kita kita ganti Bapak Ibu. Jadi agar anak itu tidak melakukannya karena sebuah paksaan. Apabila ada pertanyaan apakah itu nanti sulit dilakukan, tentunya pasti membutuhkan proses. Ya, jadi tidak hanya 1-2 hari, karena proses untuk membuat sebuah budaya positif itu tidak akan berjalan dengan cepat. Walaupun sudah ada budaya-budaya positif yang sudah ada di dalam lembaga kita, tentunya untuk lebih mengarah kepada dampak positif yang lebih baik, tentunya dibutuhkan proses yang tidak singkat. Nah, dari kesemuanya disiplin positif nanti arahnya adalah pada tujuan pendidikan saat ini Bapak Ibu, yang mengarah pada profil pelajar Pancasila yang di dalamnya itu terdapat 6 karakter Bapak Ibu. Sebelumnya saya juga tidak paham, jadi apa sih profil pelajar Pancasila itu? Ternyata apabila digali itu sangat dalam, dan di dalamnya juga terdapat beberapa poin yang menjadi intisari dari pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila di sini. Yang pertama adalah tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini akan tercermin dari kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan. Pembiasaannya seperti ketika penjenengan semua dalam memulai suatu pembelajaran tentunya pasti dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Itu sudah masuk di dalam poin pertama dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang poin kedua adalah tentang mandiri, di mana dalam proses pembelajaran kita setelah menyampaikan materi, kemudian memberikan pemahaman-pemahaman materi itu, anak diberikan tugas. Kemudian mereka akan mengerjakannya secara individu maupun kelompok. Di sini masuk ke dalam poin mandiri. Poin mandiri ini juga bisa kita lihat dari kebiasaan anak di pagi hari Bapak Ibu. Contohnya apa? Contohnya adalah kegiatan piket pagi. Nah, meski terkadang kita masih 1-2 hari anak-anak itu menjalankan dengan baik tanpa ada suruhan atau ada paksaan dari Bapak Ibu guru ketika datang terus melihat sampah atau daun yang berguguran itu masih berada di halaman, mereka ada yang sudah menjalankan dengan baik tanpa disuruh, mereka sudah melaksanakannya. Namun demikian ada suatu waktu di mana anak itu terkadang malas karena engkel-engkelan tentang atau sering bertengkar dengan temannya karena merasa tidak. Nah, di sini tugas kita adalah memahamkan bahwa kemandirian ini gunanya nanti adalah untuk mereka mulai dari proses pembelajaran sehingga sampai terjadi pemahaman itu untuk di kemudian hari si anak ini akan menjadi anak yang mandiri, melakukan semua hal tanpa harus ada embel-embel ingin sesuatu itu dilaksanakan sendiri, ya. Jadi tanpa ada paksaan ataupun melakukannya tanpa ada semacam kalau aku melakukan sesuatu aku pengen reward karena itu hadiah dan sebagainya sehingga saya akan melakukannya. Jadi pemahaman seperti ini harus dihilangkan dalam diri anak sehingga anak nanti ke depan benar-benar menjadi pribadi yang mandiri. Yang ketiga adalah tentang berkebinekaan global. Bila dikaitkan dengan di pendidikan Bapak Ibu di sekolah, tentunya arti kebinekaan itu sangat luas sekali. Ya, jadi di lingkungan sekolah tentunya anak-anak itu berasal dari keluarga yang beraneka ragam, entah itu strata sosial, kemudian
agama, kadang juga ada perbedaan. Kemudian mereka juga tidak semuanya memiliki orang tua yang lengkap. Nah, di situ kita harus memahamkan bahwa banyak perbedaan yang terjadi di sekolah dan juga khususnya di kelas, sehingga anak nanti bisa merasa bahwa hal yang paling utama di dalam setiap kegiatan, setiap event tertentu, apabila ada perbedaan itu harus disikapi dengan baik, karena keberagaman itu tentunya terkadang juga akan menimbulkan permasalahan ketika anak tidak bisa diberikan pemahaman bahwa tidak semua anak itu mampu. Pasti kemampuannya pun juga akan berbeda-beda antara satu teman dengan yang lain, sehingga tidak ada terjadi kasus yang sering terjadi beberapa waktu belakangan seperti pembulian dan juga perkelahian sampai berujung perkelahian. Yang keempat adalah bergotong royong. Ini sudah sering kita praktekkan secara sederhana, Bapak Ibu. Jadi ketika hari Jumat, tentunya tidak hanya di sekolah kita, tentunya di sekolah lain sudah banyak juga kegiatan yang dilakukan seperti Jumat bersih. Di sini membersihkan halaman, membersihkan kelas dan lingkungan sekitar sekolah. Ini salah satu bentuk contoh bergotong royong. Jadi menumbuhkan gotong royong ini diawali dari kegiatan itu, kemudian nanti ketika anak itu tumbuh menjadi masyarakat, menjadi anggota masyarakat, mereka juga akan bisa menyesuaikan diri bahwa suatu ketika nanti pasti ada suatu momen di mana anak-anak itu harus berkolaborasi bersama warga sekitar untuk melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya harus dilakukan dengan kelompok besar atau bersama-sama. Yang kelima adalah tentang kreatif. Nah, kreatif di sini banyak sekali ya, apabila kita kaitkan dengan menciptakan suatu hal baru. Jadi tidak hanya tentang pembelajaran. Jadi kreatif di sini adalah memberikan pemahaman kepada anak tentang pola pikirnya, bahwa kita pada saat ini sering sekali ketika melakukan pembelajaran terkadang guru itu maunya hanya didengar, kemudian maunya hanya diperhatikan, atau kalau saya katakan itu namanya teacher center, ya. Jadi pusatnya adalah hanya guru. Namun demikian dari sisi kreativitas itu sangat kurang, sehingga yang paling baik ketika kita kaitkan dengan pembelajaran dan tujuan pendidikan saat ini adalah saat ini yang harus kita lakukan adalah dalam pembelajaran itu harus student center, Bapak Ibu, ya. Jadi berpusat pada murid dan adanya keberpihakan murid, sehingga ide, gagasan dan apa yang diinginkan oleh siswa itu akan membuat mereka menjadi melakukan sesuatu itu dengan senang, karena itu adalah keinginan mereka, sehingga kita mewadahi keinginan-keinginan tersebut selama itu positif, sehingga kita bisa mewadahi apa yang menjadi kreativitas anak di dalam sebuah pembelajaran. Mungkin terdengar sangat sulit, Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan di awal tadi, memang menciptakan sebuah budaya positif yang lebih baik itu tentunya tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Jadi perlu proses, kita harus mengawalinya dari sekarang. Seperti itu. Yang terakhir adalah bernalar kritis. Jadi ketika kita memberikan pemahaman sebuah materi, kita memberikan gambaran-gambaran peristiwa, ya, kita kaitkan dengan pembelajaran, itu akan memantik dari pemikiran murid, sehingga mereka akan mulai melatih bagaimana caranya berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah, tentunya dikaitkan dengan pembelajaran. Jadi sehingga nanti ketika mereka
menjadi orang yang dewasa, mereka akan tumbuh menjadi orang yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita bahas yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini tadi juga kita bahas di awal bahwa kecenderungan anak itu sangat sering kita lihat mau melakukan sesuatu karena ingin menghindari sebuah hukuman dan ketidaknyamanan apabila mereka tidak melakukan aturan yang ada di dalam lingkungan sekolah. Sehingga karena rasa takut, karena rasa tidak nyaman, lebih dihukum dan sebagainya, anak akan melakukan suatu hal dengan rasa terpaksa. Yang berikutnya, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sama hanya dengan kita pada umumnya. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu itu apabila ada imbalannya, ada penghargaannya dari orang lain. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dikurangi, bahkan dihilangkan apabila kita memberikan pembelajaran kepada murid. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini yang terakhir ini adalah tentang menghargai diri mereka sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika seorang anak melakukan sesuatu, itu agar tumbuh nilai dan keinginan serta rasa percaya diri dalam melakukan sesuatu itu bukan karena faktor eksternal. Faktor eksternal di sini yang saya maksud adalah tentang penghargaan, tentang imbalan, kemudian pujian dan sebagainya. Itu adalah hal yang harus dihindari dan bila perlu memang harus dihilangkan sehingga anak nanti menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Kemudian lanjut yang berikutnya adalah tentang keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan atau semacam kesepakatan Bapak Ibu, sebenarnya di dalam keyakinan sekolah ataupun kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi untuk membuat sebuah keyakinan di sini peran kita sangat penting sekali. Misalnya di dalam sebuah pembelajaran di dalam kelas, kalau dulu sering kita membuat aturan, itu yang lebih sifatnya adalah menghukum Bapak Ibu apabila siswa itu tidak melakukan aturan-aturan itu. Nah, inilah yang harus kita rubah menjadi sebuah bentuk keyakinan. Keyakinan di sini yang saya maksud adalah penjenengan semua itu membuat sebuah kesepakatan bersama murid Bapak Ibu. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi adalah anak-anak yang akan menentukan. Jadi keyakinan apa atau kesepakatan apa yang harus kita buat di sekolah dan di kelas untuk menjalankan proses pembelajaran dengan baik dan tidak ada yang sifatnya tidak mau melaksanakan. Jadi yang perlu dirubah adalah peraturan kita rubah menjadi sebuah keyakinan. Sebenarnya hampir mirip Bapak Ibu, yang membedakan adalah kalau peraturan itu cenderung ke arah menghukum, namun kalau keyakinan adalah kesepakatan yang telah dibuat. Jadi tidak hanya guru yang menentukan, tapi murid juga punya andil besar yang harus kita dengar dan disepakati apa yang mereka sampaikan menjadi sebuah keyakinan di dalam kelas, sehingga mereka nanti dalam melaksanakan kegiatan apapun baik di sekolah maupun di kelas itu berdasarkan dari dalam diri mereka sendiri. Seperti itu Bapak Ibu.
Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Sama seperti saya sampaikan tadi, ya. Jadi keyakinan kelas ataupun sekolah di sini adalah merupakan bentuk pernyataan-pernyataan yang universal, ya, sifatnya menyeluruh dari kegiatan mungkin yang akan dilakukan di sebuah kelas, kemudian ataupun yang sifatnya skala besar yang lingkupnya adalah satu sekolah, Bapak Ibu. Mungkin sebelum lanjut dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan, bisa raise hand. Mungkin satu dulu. Monggo Bapak Ibu apabila ada, sebelum saya lanjut ke slide yang berikutnya. Lanjut. Monggo Pak Ali, silakan. Monggo Pak Ali. Oke. Untuk tambahan aja Mas, Iya. gue pilih enten gulane. Nah, memang untuk pembelajaran atau pendidikan itu sifatnya harus dipaksa awalnya Mas. Dipaksa dan dipaksa. Apabila tidak dipaksa atau kita adakan suatu aturan, maka kita akan tidak punya pedoman, itu yang pertama. Kemudian di sini dasar-dasarnya diantaranya satu, kebersamaan, ya, ini bersama-sama, kita planning, kita program bersama, kemudian disosialisasi hasilnya. Kemudian kalau yang kedua, diorganising Mas. Jadi siapa saja yang bertanggung jawab di depan, kemudian di belakangnya masih ada lagi teman-teman pendukung, diantaranya bisa sekretaris, bisa bendahara, atau bagian seksi-seksi sebagai penanggung jawab. Kemudian yang ketiga itu kita adakan controlling tetap bersama karena budaya kita sudah budaya apa tadi, Kak? Budaya positif ya, selalu semua dibikinkan kebersamaan. Kemudian controlling ini kita dengan strategi masing-masing individu punya strategi sendiri yang tujuannya untuk menjamin disiplin. Contohnya gitu ya. Itu aja. Kemudian yang keempat, mengevaluasi. Itu program-program yang kita laksanakan secara bersama dan seksama itu sudah berhasil atau belum. Berarti kita mengadakan evaluasi. Apabila menemukan evaluasi itu di dalam evaluasi, kita adakan suatu meeting lagi, temu muka enaknya gitu. Setelah itu bila sudah menemukan konsep, kita konsep bersama, kita laksanakan bersama, kemudian kita adakan tindak lanjut. Nah, jadi intinya dari disiplin atau pembelajaran butuh pemaksaan. Ini karena dari dasar saja dulu, kan itu maksud saya ya. Ya, itu aja Pak Dhani, bila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali, sangat baik sekali apa yang disampaikan Pak Ali, itu memang sudah sangat betul sebenarnya. Namun demikian pembiasaan yang sifatnya paksaan itulah yang harus kita benahi pelan-pelan, Bapak. Jadi memang sebuah aturan itu yang dibuat pasti tentunya adalah untuk tujuan yang baik. Ya. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya dari peraturan. Namun demikian alangkah baiknya bahwa peraturan itu dalam melaksanakannya atau dalam penyampaiannya, kemudian pada praktek nyatanya itu tidak membuat anak menjadi melakukan karena paksaan. Nah, itu adalah peran kita dalam membuat sebuah keyakinan. Jadi tidak ada yang harus dirubah dari peraturan itu, namun yang perlu
sedikit ditambahkan adalah dalam eksekusinya di lapangan, kita memberikan pemahaman kepada anaknya, Bapak, itu yang sifatnya harus adanya keberpihakan terhadap murid, sehingga anak nanti ke depan melaksanakan peraturan yang ada di sekolah itu menjadi sebuah semacam muncul dari diri mereka sendiri dalam melaksanakan semua hal. Jadi tidak ada karena rasa paksaan, karena peraturan itu sifatnya adalah jika tidak melaksanakannya pasti anak merasa takut untuk karena adanya hukuman, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Ali atas apa yang disampaikan. Di sana Pak Ali juga sudah menyampaikan adanya pembentukan sebuah struktur organisasi, kemudian ada monitoring dan sebagainya, sampai dengan evaluasi. Nah, itulah pentingnya di mana forum diskusi atau kolaborasi harus sering kita lakukan di sebuah lembaga. Terima kasih Pak Ali. Saya lanjutkan ya. Iya, monggo. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan lebih dalam lagi dalam menyampaikan tentang keyakinan sekolah atau kelas. Di sini saya memberikan contoh bunyi dari semacam keyakinan, ya, baik di sekolah maupun di kelas. Di sisi kiri ini adalah contoh keyakinan kelas, ya. Yang di sini saya pakai contoh adalah wali kelasnya Bu Dewi Suliana. Di sini ada beliaunya membuat 5 kesepakatan kelas. Ya. Jadi 5 kesepakatan ini tidak berasal dari Bu Dewi sendiri, tapi muncul dari suara atau apa yang disampaikan oleh anak-anak. Yang pertama adalah bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Mengingat kalau di Selosari 3 itu notabene adalah SD kecil dengan rata-rata murid setiap kelasnya sangat sedikit. Ya, misalnya di kelasnya Bu Dewi ini kalau tidak salah ada 8. Ya. Di situ apabila dibagi menjadi 6 hari tentunya sangat kurang efektif. Ya. Entah 2 ataupun 1 itu tidak akan efektif, sehingga terkadang anak itu datang terlambat, kemudian engkel-engkelan atau saling tuduh, ini adalah piketmu, aku gak mau tahu dan sebagainya, nah seperti itu. Sehingga muncul sebuah kesepakatan di sini. Bagaimana langkahnya mengatasi masalah tersebut. Di sini muridnya Bu Dewi bersama Bu Dewi membuat sebuah keyakinan atau semacam kesepakatan membuat kebersihan lingkungan kelas dan sekitar kelas itu dengan dikerjakan secara bersama-sama. Nah, tentunya kalau ini dilakukan di lingkup dengan siswa yang sedikit akan sangat efektif dibandingkan melakukannya dipaksakan untuk membuat sebuah regu piket yang hanya sedikit. Yang berikutnya adalah menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Ini yang sering kita lihat ya. Jadi terkadang anak-anak itu harus kita marahi dulu, harus kita omeli dulu baru melaksanakannya dengan baik dalam menjaga barang-barang yang ada di lingkungan sekolah, terutama di dalam kelas. Apalagi yang di sini adalah siswa dengan kategori kelas bawah, ya. Kelas 1, 2, 3 itu memang butuh ekstra dalam pemberian semacam instruksi. Kemudian yang ketiga adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Kadang kalau kita membuat peraturan sing gak garap atau yang tidak mengerjakan nanti harus lari keliling halaman. Nah, itu juga sebuah peraturan Bapak Ibu yang harus memang aturan itu membuat efek jera, namun itu tidak akan banyak memberikan efek jera. Terkadang sudah kita buat aturan seperti itu, nyatanya masih saja sering terjadi. Nah, keyakinan di sini adalah
langkah yang harus kita terapkan Bapak Ibu. Langkah awal kita berusaha kita terapkan secara perlahan. Jadi ini adalah suara anak. Jadi mengerjakan tugas tepat waktu. Ini disepakati bersama dengan anak. Kemudian yang keempat adalah saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Di sini sudah ada di dalam keyakinan kelas nomor 4 ini terdapat sebuah rasa kebersamaan Bapak Ibu, di mana ini sangat penting sekali untuk menjaga kerukunan antar murid, ya, kebersamaan sehingga tidak terjadi atau mengurangi permasalahan yang mengarah pada pembulian. Ya. Yang berikutnya adalah tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, yang sering kita lihat selama ini memang tidak mudah Bapak Ibu dalam membuat anak atau murid kita itu selalu aktif. Nah, setiap anak pasti memiliki kondisi yang berbeda-beda. Nah, tugas kita lah di dalam kelas bagaimana menciptakan suasana yang aktif, ya, sehingga anak itu semua mempunyai peran yang sama rata dalam pembelajaran. Artinya tidak ada perbedaan ketika satu anak dengan yang lain diberikan waktu yang sama, ya, diberikan kesempatan yang sama, jadi tidak ada perbedaan. Yang sebelah kanan ini adalah tentang keyakinan kelas yang lain Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, di kolom yang pertama ini adalah tentang setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, dan merasa nyaman. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh yang bisa dibuat di dalam kelas. Ini tidak harus sama seperti ini, tapi kesepakatan itu sifatnya adalah dari rasa kebersamaan yang muncul dari unek-unek anak-anak. Ya. Jadi apa yang mereka pikirkan dituangkan, nanti disepakati oleh seluruh kelas bersama guru. Yang berikutnya, di kolom yang di tengah adalah selalu bersikap positif. Jadi di dalam aktivitas apapun, ketika anak sudah yakin dengan pilihannya membuat keyakinan kelas selalu bersikap positif, maka tidak ada lagi secara perlahan anak itu yang selalu maunya menang sendiri, kemudian anak itu selalu tidak mau disalahkan apabila melakukan kesalahan, ya. Kemudian ada rasa hormat kepada guru yang mengajar siapapun, dan juga saling menghargai antar teman. Kemudian senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Membantu di sini bukan membantu PR, ya, maksudnya adalah saling membantu di sini apabila contoh misalnya membersihkan kelas atau apa, meskipun tidak menjadi regu piketnya, secara sadar dengan keyakinan seperti ini anak secara perlahan akan menjadi anak yang senantiasa menjadi orang yang suka membantu, ya, bila melihat orang lain dalam kesusahan. Mungkin seperti itu. Yang berikutnya pada kolom yang ketiga adalah hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Lanjut Bapak Ibu, ya, tentang kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang melanggar nilai kebajikan atau hal yang bertentangan dengan nilai-nilai peraturan, dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup,
kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Tentunya apabila kita kaitkan dengan pendidikan di sekolah, dari kelima hal ini menjadi kebutuhan dasar semua anak, termasuk kita sendiri, ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah tentang murid atau anak. Untuk lebih memahamkan kita semua, Bapak Ibu, mohon izin di sini saya melampirkan studi kasus. Ini sebagai contoh saja, Ibu Siska, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Eko. Beberapa anak telah mengeluhkan Eko seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Siska, kira-kira apa Bapak Ibu yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Eko melakukan hal itu? Monggo Bapak Ibu, untuk ini studi kasus ini akan saya buka sesi tanya jawabnya. Mungkin ada yang ingin menjawab dari studi kasus ini sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin mencoba untuk menjawab kira-kira apa yang harus dilakukan Ibu Siska, dan menurut penjenengan kira-kira apa alasan Eko melakukan hal tersebut. Ada mboten? Pak Ali, Resen, atau yang lain? Maaf, ini karo mantau kegiatan anak persiapan perpisahan. Oh iya ya, bun, monggo dilanjut. Ya. Monggo yang lain? Baik, kalau tidak ada saya lanjut ya. Oke, baik. Untuk menjawab studi kasus ini, apabila kita menjadi Ibu Siska, apa hal yang baik yang harus kita lakukan, serta kira-kira apa alasan si anak yang bernama Eko ini melakukan hal tersebut. Ini erat kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi, Bapak Ibu. Kita coba buka di alasan yang pertama, dari kenapa Eko itu sering melakukan hal tersebut. Ini alasan yang pertama, Bapak Ibu. Karena yang pertama tentunya dia pastinya lapar. Dan mungkin orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak yang bernama Eko ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini cara yang dilakukan inilah yang menjadi salah satu sifat dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Meskipun dari kasus ini alasan yang dilakukan Eko ini sangat salah sekali. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi perhatian dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Eko adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Dari alasan yang kedua ini seringkali kita lihat, Bapak Ibu, bahwa anak-anak yang notabene adalah anak yang nakal, itu kalau saya pribadi mengamati, banyak sekali mereka itu dikarenakan kurangnya rasa kasih sayang di dalam keluarga. Makanya terkadang cenderung anak itu ketika sudah berada di lingkungan sekolah, mereka itu berusaha melakukan suatu hal yang meski itu membuat orang lain atau teman-temannya marah, gurunya marah, itu adalah caranya dalam memperoleh perhatian. Nah,
hal semacam itulah yang perlu kita respon dengan baik, kita selesaikan dengan baik apabila melihat anak atau murid kita sedang berada di fase ini. Yang ketiga, karena temannya menjadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Ini sering terjadi, tidak hanya makanan atau bekal. Terkadang kita juga sering mengetahui bahwa kasus di dalam sekolah itu anak kadang juga narget atau meminta uang saku teman yang lain atau adik kelasnya. Nah, di sini sebenarnya Eko sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan atau penguasaan. Ya, dia merasa ingin dihormati dengan seperti itu. Sebenarnya dengan cara yang sangat salah, gitu. Jadi ini juga harus kita sikapi dengan baik, ya, Bapak Ibu. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Eko sedang memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Nah, di sini juga alasan yang mungkin muncul dari kasusnya si Eko ini, yang tidak pernah kita tahu bahwa murid kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari keluarga yang mampu dan tidak. Nah, di sini dari kasusnya Eko ini terlihat bahwa dia mungkin adalah anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan orang tuanya hanya bisa memberikan bekal-bekal yang sama setiap harinya. Yang penting anaknya bisa punya tenaga dan tidak berbeda dengan temannya lain, tetap membawa bekal meskipun tidak sama dengan yang lain yang berganti-ganti. Namun demikian dari sini apa yang dilakukan Eko juga sangat salah sekali, ya. Yang ini juga perlu kita sikapi dengan baik ketika melihat anak yang melakukan hal semacam ini. Yang kelima, yang terakhir, alasannya adalah karena ia ingin melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu terlihat lucu, maka Eko di sini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Senang di sini bagi Eko adalah melihat ekspresi temannya yang seperti kesal dan sebagainya, itu membuat Eko senang. Nah, di sini juga harus kita sikapi dengan baik ketika ada alasan anak yang melakukan hal negatif yang mengarah pada mencari kesenangan, tapi dengan cara membuat teman-temannya yang lain tidak merasa nyaman. Kemudian yang berikutnya adalah tentang posisi kontrol restitusi. Nopo nih, posisi kontrol restitusi. Kita lanjutkan pada slide berikutnya untuk lebih memahami hal ini, bersama-sama. 5 posisi kontrol restitusi, Bapak Ibu, di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa atau merasa bersalah si murid atas apa yang dilakukannya ketika melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi ini kita sebenarnya sudah melaksanakannya, Bapak Ibu. Namun demikian terkadang kita tidak memahami dari kelima ini mana sih yang paling baik dalam memposisikan diri kita. Dan rata-rata kita berada di posisi yang pertama. Nah, di sini ada pembagian posisi kontrol, Bapak Ibu. Di sana ada motivasi, kemudian identitas gagal atau kontrol dari luar, kemudian tentang identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar juga. Yang berikutnya, identitas berhasil atau sukses melalui kontrol diri.
Nah, ini yang pada 5 posisi kontrol ini dimulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan juga manajer. Bapak Ibu bisa lihat ya, dari kelima ini posisi kontrol mana yang paling baik harusnya kita ambil dalam memposisikan diri kita sebagai seorang guru. Ya. Sejauh ini bahkan yang saya lakukan sendiri sebelum saya memahami tentang budaya positif serta 5 posisi kontrol ini, saya cenderung berada di posisi penghukum, Bapak Ibu. Jadi ketika anak bersalah, kecenderungan saya adalah menghukum. Maka hal ini juga harus menjadi perhatian kita bersama bahwa dari kelima ini apabila kita pahami betul dari contoh-contohnya, contoh-contoh kalimatnya, ini adalah beberapa contoh yang harus dilakukan atau di setiap poin di antara mulai penghukum sampai dengan manajer, ini adalah hal-hal yang bisa menjadi acuan kita harus menjadi posisi yang terbaik di mana dalam kontrol diri kita menghadapi masalah di sekolah tentang murid. Lanjut ya Bapak Ibu. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, tadi sudah kita lihat bersama-sama ya. Jadi yang paling harusnya kita lakukan adalah sebagai seorang manajer. Ya, artinya kita bisa melaksanakan semacam counseling ya, kalau kita sebutnya dulu ada yang namanya BK, bahkan sekarang masih ada. Cuma kalau di lingkup jenjang sekolah dasar tentunya tidak ada, sehingga semua kontrol posisi penyelesaian masalah berada pada guru masing-masing ya. Jadi semua guru berperan sebagai seorang kanselor atau menjadi penyelesai masalah bagi para murid-muridnya. Berikutnya, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar mendapatkan sebuah solusi, Bapak Ibu. Jadi ketika anak sedang terlibat dalam sebuah masalah, tentunya kita tidak boleh serta-merta langsung menghukum anak dengan kesalahan itu. Tentunya mereka pasti punya alasan anak itu melakukan karena apa, ya? Pemicunya apa, kemudian dari situ nanti kita gali, kita selesaikan, kita ajak si anak ini berkomunikasi sehingga masalah itu akan terselesaikan dengan baik, sehingga kedepannya si murid ini tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Nah, ini erat kaitannya sekali dengan yang kelima tadi, yaitu posisi kontrol restitusi. Di sini adalah segitiga restitusi ini adalah sebuah upaya, Bapak Ibu, sebuah langkah kita dalam menyelesaikan masalah si anak ini melalui 3 tahapan. Okay. Nah, di sini bisa penjenengan lihat tahapan dalam segitiga restitusi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas si murid yang melakukan kesalahan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, yang keempat, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, seperti tadi, ya, keyakinan yang sudah dibuat, disepakati bersama, kita dalam menyelesaikan masalah harus melalui 3 tahapan ini, ya, agar masalah si anak itu terselesaikan dengan baik dan mereka mulai menyadari dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, dan itu betul-betul mereka pahami dan dilaksanakan berdasarkan diri mereka sendiri tanpa adanya paksaan. Ya.
Yang pertama dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Mohon maaf ini penulisannya kurang lengkap. Jadi menstabilkan identitas di sini adalah memberikan pemahaman kepada murid bahwa kesalahan yang dibuat adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas yang negatif atau gagal ke arah identitas yang lebih baik, positif, dan mengarah pada sebuah kesuksesan. Yang kedua, menstabilkan, maaf ini ada kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi terkadang sebelum kita mengarah pada penyelesaian, kita harus berkomunikasi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi si anak kita ajak bicara, kita berikan gambaran-gambaran bahwa berbuat suatu kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Kemudian kita juga bisa menyampaikan bahwa kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Kemudian sebagai seorang guru, kita tidak harus mencari atau tertarik pada siapa yang salah ataupun benar, karena itu akan memicu bahwa anak nanti akan semakin merasa bersalah, sehingga tujuan yang paling tepat ketika ada masalah yang dihadapi oleh anak, kita hanya yang perlu kita tekankan adalah mencari solusi agar si anak ini dirinya itu merasa aman, merasa nyaman ketika dia berbicara, menyampaikan apa yang telah terjadi, apa alasannya dia melakukan kesalahan tersebut, sehingga setelah itu kita memberikan pemahaman bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah, maka secara perlahan si anak nanti akan menyadari bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik, sehingga di kemudian hari tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang terakhir adalah menyelesaikan masalah. Jadi kita bisa memberikan semacam penguatan atau pemahaman bahwa jangan menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah semacam pertanyaan di mana ketika anak nanti dihadapkan pada sebuah permasalahan, kita tidak seharusnya kita menjudge anak atau menghakimi anak secara sepihak, tapi juga harus menanyakan. Jadi setiap anak melakukan kesalahan itu pasti mempunyai perilaku yang mengarah pada kebutuhan dasar manusia yang sudah kita bahas di awal tadi, Bapak Ibu. Semoga si anak ketika kita sudah berikan pemahaman nanti akan menjadi lebih paham, sehingga unsur intrinsik dalam diri mereka itu akan semakin lebih baik muncul dalam keseharian mereka. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini ketika anak mengalami permasalahan tadi, kita memberikan pemahamannya dengan contoh-contoh seperti kalimat seperti pertanyaan di sini, Bapak Ibu. Jadi apa yang nilai yang kita percaya di sekolah kita? Jadi semacam kesepakatannya yang di atas tadi, yang setelah kita buat beberapa kalimat atau pernyataan keyakinan, ya, itu kita tanya kembali. Kira-kira yang sudah kamu percaya, kamu yakini di dalam kesepakatan yang sudah dibuat itu apa? Jadi semacam kita menggali, kita mengingatkan kembali bahwa si anak ini pernah membuat kesepakatan dengan gurunya, okay? Sehingga nanti anak akan menjadi ingat. Yang berikutnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, ini sama, okay? Jadi kita gali, kita tanya bahwa si anak ini pernah membuat sebuah keyakinan yang sudah disepakati bersama juga, sehingga mengingat kembali. Yang berikutnya,
kita juga harus bisa membuat anak ini mengingat dan menyampaikan apa yang diinginkan, kelas seperti apa yang dia harapkan. Dan yang terakhir adalah ditanya si anak ini sebenarnya ingin menjadi anak yang seperti apa. Nanti dia akan juga menyampaikan, sebenarnya saya ingin menjadi anak yang seperti ini, sebenarnya saya itu malas karena ini. Maka secara perlahan si anak ini akan berbicara unek-uneknya apa sampai melakukan kesalahan. Sama gini, apa yang kamu rasakan ketika melakukan kesalahan, kemudian ketika melakukan itu, dia itu menjadi orang yang seperti apa. Itu adalah tugas kita untuk membuat anak menjadi ingat apa yang menjadi keyakinan dirinya bersama gurunya yang telah disepakati dalam sebuah keyakinan. Baik Bapak Ibu, ini mendekati penghujung materi yang saya sampaikan. Sampai di sini, apakah dari materi yang saya sampaikan tadi ada yang ingin ditanyakan? Monggo saya beri kesempatan 1-2 pertanyaan sebelum kita mengakhiri. Monggo. Oke, baik Bu Lailis, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Dhani atas materinya tadi sangat jelas dan gamblang sekali. Tapi ini yang pernah saya lakukan yaitu menghukum secara mendidik. Contohnya yaitu misalnya anak mengerjakan soal misalnya 10, ada yang salah 2 atau 3, saya suruh dihukum menulis kembali soal jawabannya minimal 3 kali atau 4 kali. Itu boleh atau enggak? Ada yang lain? Ada tambahan lain Bu Lailis atau cukup? Sudah itu dulu, ingin mohon jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Lailis, pertanyaan yang luar biasa ya, dan ini sering sekali sudah kita lakukan. Apabila ditanya apakah boleh seperti itu? Boleh jawabnya, namun demikian bolehnya itu harus melalui keyakinan tadi Bapak Ibu. Apakah menghukum yang kemudian lakukan tadi itu sudah disepakati oleh anak-anak. Jadi sebelum membuat sebuah hukuman, kita hilangkan di kata hukum, kita buat semacam keyakinan atau pemahaman bahwa ketika anak melakukan itu nanti ada konsekuensi. Kita sebutnya konsekuensi Bapak Ibu. Nek kamu melakukan itu, kira-kira apa yang harus dilakukan kalau anak melakukan kesalahan itu? Nah, Bu Lailis tadi membuat sebuah hukuman yaitu dengan mengulangi dengan menulis beberapa kali. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya selama itu menjadi kesepakatan bersama. Jadi tidak hanya secara pribadi guru itu memaksakan kalian nanti kalau tidak mau gini kalian harus melakukan ini. Itu cenderung kepada kemauan guru. Kita juga harus membuat kesepakatan bersama anak yang merupakan keyakinan. Jadi anak nanti tidak akan merasa kecewa atau anak nanti tidak akan melaksanakannya dengan terpaksa karena sudah membuat sebuah keyakinan. Jadi di awal pembelajaran ataupun nanti kalau alangkah baiknya kita buatnya di awal tahun pembelajaran, itu akan lebih baik. Kesepakatan atau keyakinan kelas ini kita terapkan. Jadi setiap melakukan aktivitas pembelajaran nanti selalu kita ingatkan bagaimana anak-anak apabila kalian nanti ada tugas dari Bapak Ibu misalnya mengerjakan ini tapi kalian tidak melaksanakan, kalian inginnya seperti apa? Jadi bukan inginnya guru memaksakan sebuah hukuman, tapi adalah anak, Bu, kalau salah saya ingin melaksanakan ini misalnya. Bagaimana yang lain teman-teman? Kalau Bu, saya melaksanakan ini aja. Dari situ nanti akan terkumpul sebuah
kesepakatan atau keyakinan kelas kita kumpulkan. Maka ketika sudah terjadi sebuah pembelajaran dan mereka melakukan kesalahan, maka mereka akan melakukan sebuah konsekuensi yang tanpa harus dengan paksa. Kita sebagai guru tanpa harus, kamu melakukan kesalahan, kamu harus ini. Maka mereka akan mengerjakan, oh iya Bu, saya ingat, saya tidak mengerjakan ini, maka saya harus melakukan konsekuensinya melakukan ini. Nah, kesepakatan atau keyakinan kelas ini sebaiknya kita buat dan kita tempelkan di dinding kelas masing-masing. Jadi sehingga budaya positif dalam hal bagaimana anak nanti menyikapi hal-hal apabila mereka melakukan kesalahan itu tidak berdasarkan lagi atas hukuman dari guru, tapi mereka sadar, oh iya, saya ingat saya membuat kesepakatan bersama teman-teman dan guru, ketika saya melakukan ini salah, saya harus melakukan ini. Mungkin semacam itu Bu. Jadi jawabannya seperti itu. Apakah bisa diterima atau mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan? Terima kasih atas pencerahannya Pak Dhani. Jadi sami-sami beli bersama, semoga apa yang kita pelajari, jadi tidak hanya untuk saya pribadi, tentunya dari apa yang sudah saya sampaikan ini, besar harapannya kita selalu meningkatkan diri dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak, sehingga apa yang sudah baik dan menjadi kekuatan lembaga kita nantinya itu menjadi semakin lebih baik lagi, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang tumbuh menjadi seperti harapan dan impian kita di masa yang akan datang. Mungkin satu lagi bila ada pertanyaan. Ya menambah aja Pak Dhani. Oh baik, semoga Pak Ali. Oke, alhamdulillah itu berarti acara kita hidup ya. Ada yang beralasan dia seperti Bu Lailis menegur ataupun menghukum anak, itu juga sudah dengan strateginya mungkin ya, yang sudah dipelajari dengan baik, dan di dalam teori yang panjenengan bawa dan sudah panjenengan amati juga panjenengan laksanakan di lapangan juga sinkron, apik maksudnya. Dengan inilah mari kita memang hukuman itu hukuman yang terbaik adalah mengetahui persis daripada perilaku sebab dan akibat yang panjenengan aturkan tadi. Perilaku itu melanggar, kemudian biasanya kita yang tahu karena kita pemikul kepentingan, kadang kita menggunakan strategi di mana untuk mencegah jangan sampai terulang, biasanya kan gitu kan ya. Itu jadi kemudian strategi itu untuk menstabilkan, kalau bisa sampai stabil, sampai betul-betul murni dengan langkah panjenengan tadi. Ya, jadi pengembalian sebab akibat pada posisi permasalahan. Kemudian untuk suatu contoh pendek aja, saya konsep ini karena saya konsep rasa salah siswa yang disalahkan atau yang dihukum biasanya nggak terima juga. Tapi strategi jenengan sudah itu tadi nanti kita sepakati bersama, yaitu cara menghukum disepakati dengan karena kita berhubungan dengan siswa, maka siswa itu benar, sudah menurut konsep panjenengan benar. Ini saya menggambarkan contoh kecil saja Pak Dhani. Maka ini kita jadikan wacana mungkin bisa. Contohnya anak terbentur meja. Jadi anak jangan dilatih menyalahkan mejanya, tapi kita salahkan anak dilatih untuk merasa dirinya lah yang salah. Ngaten nggih. Kemudian untuk perilaku itu, meja yang disebabkan yang disalahkan, nanti anak akan terbentuk karakter selalu dan selalu menyalahkan meja, atau kalau terlibat pada orang lain berarti orang lain lah yang salah. Itu nggih. Pembentukan karakter berarti nggih.
Kemudian untuk itu, anak terbentur meja, jangan menyalahkan mejanya sudah. Kemudian solusinya, anak mengetahui persis, sing salah aku, wong meja meneng ae kok. Sampai aku terbentur, berarti mungkin saya agak lihat, mungkin saya jalannya sembrono, dan kita main-main kira-kira nggak tahu persis posisi meja dan sebagainya, kan ya? Jadi yang disalahkan jangan mejanya, melainkan dirinya sendiri. Kan? Kira-kira bisa diterima teman-teman? Ini saged mali terima Oke, jadi cara enek kesalahan sing disalahne aja sing penyebab salah nggih. Tapi diri kita lah yang salah. Itu untuk keseluruhan, bukan untuk panjenengan tapi untuk keseluruhan. Nggih. Ngaten. Jadi untuk pembentukan karakter. Pun monggo niku mawon mangke. Makasih Pak Dani. Monggo panjenengan sensir bila itu masih kurang pas. Monggo teman-teman nggih. penguatannya serta materi contoh yang beliau sampaikan tadi. Yang terakhir Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup sesi tanya jawabnya. Kita melangkah kepada kesimpulan Bapak Ibu ya. Jadi pada forum diskusi kali ini yang sifatnya adalah membahas tentang budaya positif di sekolah, tentunya pasti dari keseluruhan tadi akan mengarah pada sebuah kesimpulan. Di sini yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama, peran guru sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang berikutnya, melalui budaya positif berdasarkan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid akan mampu menumbuh kembangkan serta membentuk mereka menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, rasa tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan, yang bisa kita bahas bersama tentang budaya positif. Ada kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran penjenengan semua. Semoga melalui pembelajaran forum diskusi ini kita mampu menjadi pribadi atau guru yang lebih baik lagi dalam bersikap, dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Tentunya semua demi terbentuknya karakter siswa yang baik sesuai profil pelajar Pancasila, dan anak tersebut nantinya menjadi anak yang kita impikan di kemudian hari menjadi anak-anak yang luar biasa yang menjadi generasi penerus bangsa. Sebelum kita tutup, saya mohon doanya atau mungkin saya sendiri ya, langsung aja. Sebelum kita mengakhiri diskusi ini, marilah bersama-sama kita berdoa bersama agar apa yang kita telah pelajari bersama tadi, apa yang telah kita sharingkan bersama tadi menjadi hal yang bermanfaat tentunya bagi kita semua, khususnya untuk murid-murid yang kita yang selalu kita selalu kita bimbing, ya, kita bentuk karakternya, kita wadahi kreativitasnya. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dengan demikian berakhir pula apa yang menjadi forum diskusi yang telah saya laksanakan bersama penjenengan semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas semua atensinya, penjenengan menyempatkan waktunya sehingga kegiatan yang telah saya laksanakan berjalan dengan baik. Sampai jumpa bertemu di lain kesempatan Bapak Ibu. Saya akhiri. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.